Kepada Ibu Jen Maritulung Sarjana Teologi Magister Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, boleh duduk. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selaku pemerintah memang saya harus mengucapkan salam semua agama, apalagi kami ada di Kementerian Agama. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Trimanunggal Eka Sabda, Ibu Vike Felicia SM. Yang saya hormati Ketua Yayasan Trimanunggal Eka Sabda, Bapak Yoel Adino Octavian STH. Yang saya hormati Ketua STTY Stoya Malang, Bapak Dr. Insinyur Samuel Sianto MTH. Yang saya hormati Pembimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Luki Krispianto, STH MPD. Yang saya hormati Senator yang pembawa orasi, orator yang membawakan orasi tadi, Pak. Beliau juga senior, saya sering memanggil senior, Pak Arnold Tindas. Ya. Juga pimpinan dan anggota Senat ya, STTY Stoya Malang, seluruh sivitas akademika, para dosen dan mahasiswa, juga tenaga kependidikan atau tenaga administrasi pada STTY Stoya Malang, para tamu, para undangan sekalian, juga para orang tua wali yang pasti hari ini sangat berbahagia. Juga bahkan yang lebih berbahagia lagi, para wisudawan, wisudawati yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita pasti diselimuti dengan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena Dia telah memberikan limpahan berkat kepada kita. Kita boleh dianugerahi kesehatan, kekuatan, kesempatan yang luar biasa, sehingga kita ada di sini dalam acara wisuda sarjana ke-19 Sekolah Tinggi Teologi Stoya Malang. Dan tentunya selaku Dirjen Bimas Kristen yang di mana STTY Stoya Malang menjadi mitra Dirjen Bimas Kristen, saya menyampaikan selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati. Ibu dan Bapak serta hadirin sekalian yang saya hormati, wisuda merupakan momentum pengakuan resmi atas usaha dan prestasi mahasiswa selama masa studinya. Wisuda merupakan sebuah peristiwa dan waktu di mana mahasiswa secara simbolis dihormati dan diapresiasi secara resmi oleh lembaga pendidikan, oleh pimpinan, oleh seluruh dosen, teman-teman, keluarga, dan juga institusi yang mengutus. Seorang wisudawan menerima gelar atau ijazah setelah dipandang patut dan layak menyelesaikan pendidikan formal pada periode tertentu. Dan ini merupakan pencapaian yang membanggakan setelah melewati berbagai tantangan dan proses pendidikan, pengajaran, pengembangan ilmu, dan pemberdayaan masyarakat. Tanggung jawab saudara-saudara yang diwisuda
pada kesempatan kali ini bukan saja masing-masing harus mandiri dengan bekal keilmuannya, tetapi juga hendaknya tanggap pada isu-isu strategis di dalam kebijakan nasional, terutama pengembangan bidang keagamaan. Jadi jangan kita hanya berpikir dalam ruang lingkup kecil ya setelah di wisuda sarjana, tetapi jauh lebih luas lagi. Dan isu strategis yang mengikutinya adalah dampak yang diharapkan berupa peningkatan indeks religiusitas, indeks moderasi beragama, karena kita akan berhadapan dengan berbagai masalah dan tantangan di lapangan, dan banyak hal lain lagi. Dan tentunya kami semua menunggu peran serta, bantuan, kontribusi, dan keterlibatan seluruh wisudawan yang pada hari ini diwisuda untuk melakukan akselerasi akses mutu, relevansi, produktivitas, dan daya saing. Kesadaran kita mesti dibangun dan tekad kita mesti dibulatkan mengenai hal itu. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen juga para alumni, saya berharap betul untuk menjaga integritas, kredibilitas, selalu inovatif, peduli terhadap sesama, terus-menerus belajar tanpa henti. Setiap tindakan bijaksana dan seluruh keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang paling penting juga adalah kemampuan memecahkan masalah tanpa membuat masalah. Alumni perguruan tinggi keagamaan Kristen, baik sarjana ataupun pasca sarjana, jangan sampai justru menjadi masalah bagi umat, bagi jemaat, bagi masyarakat dan bangsa ini. Sebagai kaum terdidik dan paham agama, mestinya kita tampil ke level yang lebih tinggi dari sekedar mengurus kepentingan pribadi, melangkah jauh mengurusi kepentingan umat dan bangsa. Di seluruh peradaban besar dunia, kampus merupakan salah satu pusat peradaban. Landas tumpunya adalah ilmu pengetahuan dan agama. Di dalamnya berkumpul orang cerdik, cendekia yang selalu kasmaran pada ilmu dan agama. Karya-karya hasil pengkajian dan penelitian yang mendalam, dokumentasi ilmu pengetahuan, pengalaman penjelajahan menelusuri inti pengalaman kemanusiaan dan sebagainya. Hampir semua pusat-pusat peradaban dunia, kampus berdiri sebagai rumah ilmu pengetahuan, sebagai salah satu epicentrum perkembangan dan kemajuan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita semua menaruh harapan besar kepada para sarjana yang lahir dari rahim perguruan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia. Kita semua percaya bahwa selama studi di kampus STTY Stoya Malang, mereka semua senantiasa disiplin dan tekun mengikuti proses penajaman, pengasahan, dan penggemblengan di sepanjang proses pendidikan, pembelajaran, pembiasaan, dan pelatihannya. Saya yakin di sini tidak ada yang hanya melewati 1 tahun atau bahkan hanya 6 bulan, bahkan lebih sedikit lagi 3 bulan, lalu kemudian diwisuda. Saya yakin di sini tidak ada ya. Tadi kebetulan saya dan Pak Ketua ngobrol soal itu. Dan perguruan tinggi keagamaan Kristen sebagai institusi, pimpinan dan seluruh sivitas akademika beserta seluruh sarjana
para alumninya juga hendaknya menyadari benar bahwa kita semua lazimnya sebagai pemberi dan penebar berkat. Masih banyak pekerjaan rumah bangsa ini yang menunggu uluran tangan kita dengan tidak bisa ditunda-tunda. Kita bisa melihat berbagai masalah, berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan sangat banyak lagi. Dan terkait hal ini, kita memerlukan para sarjana yang juara dalam bekerja dengan hebat dan cemerlang. Demi harkat dan martabat manusia, kita semua setuju bahwa para sarjana bergerak di berbagai medan pengabdian dengan landasan iman dan ilmu pengetahuan. Kita sepenuhnya menyadari bahwa mimpi dan harapan bangsa ini senafas dengan harapan umat Kristen dan harapan masyarakat. Indonesia adalah rumah bersama di mana semua orang setara dan sederajat. Semangat itu yang semestinya menafasi setiap langkah kita dalam membesarkan diri, level keilmuan dan profesi kita secara pribadi. Bapak Ibu, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat dan tentunya teriring doa, semoga para wisudawan baik sebagai individu tetapi juga institusi yang mengirimkannya, keluarga-keluarga yang menaruh harapan kepadanya senantiasa berada di dalam kesuksesan dan kecemerlangan pengabdian. Selamat juga kepada STTY Stoya Malang. Terima kasih kepada ketua dan seluruh pimpinan serta dosen dan tenaga kependidikan yang telah bekerja dalam memberi bekal berharga kepada para sarjana untuk berkembang lebih maju dan bermutu di masa depan. Dan secara khusus saya sampaikan selamat kepada Pendeta Dr. Insinyur Samuel Sianto MTH atas kepercayaan sebagai Ketua STTY Stoya Malang periode 2024-2029 oleh Ketua Yayasan Trimanunggal Eka Sabda. Semoga ketua yang baru bersama seluruh jajaran pimpinan segera melakukan langkah-langkah atau upaya dalam pengembangan lembaga, pengembangan kampus, juga kapasitas sumber daya manusia, ya, jabatan fungsional dosen, ya bukan hanya sampai asisten ahli atau lektor, tetapi dikejar sampai lektor kepala, bahkan sampai guru besar, juga program studi, ya akreditasinya untuk terus dipacu, diperkuat. Kalau tadi disampaikan bahwa dari STTY Stoya Malang juga sudah mengajukan pembukaan program studi baru ke Ditjen Bimas Kristen. Saya tadi baru cek ke Kasubdit Pendidikan Tinggi, tapi belum ada balasan. Karena setahu saya setiap surat yang masuk di meja saya itu tidak sampai 1 hari, kalau saya masuk kantor tidak sampai 1 hari, tidak sampai besok lah. Jadi hari itu juga saya sudah harus selesaikan untuk disposisi ke masing-masing yang mengurusi bagian teknisnya. Jadi saya tinggal menunggu informasi dari Ditjen Pendidikan, ya, maksud saya di Direktorat Pendidikan, ya. Mudah-mudahan sudah ada kabarnya. Demikian juga reputasi akademik, ya, itu harus dijaga betul, ya. Pokoknya banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan dalam suatu lembaga. Meskipun ini baru satu program studi,
tapi pekerjaannya luar biasa. Baru menghadapi akreditasi program studi, pasti dosen-dosennya termasuk pegawainya tidak tidur beberapa hari, beberapa malam itu tidak bisa istirahat karena mempersiapkan borang-borang. Tapi itulah perguruan tinggi, akreditasi adalah harga mati. Akreditasi adalah harga jual bagi suatu perguruan tinggi. Dan Ditjen Bimas Kristen menunggu sumbangsi dari STT Yestoya Malang yang luar biasa. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih dan shalom. Kepada Ibu Dr. Jane Maritulung, Sarjana Teologi Magister Pendidikan, dimohon ke tengah panggung untuk menerima cindramata yang akan diserahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Yestoya Malang, Bapak Dr. Samuel Sianto, Magister Teologi. Dilanjutkan foto bersama dengan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Yestoya Malang, Ketua Yayasan Tri Manunggal Eka Sabda, dan seluruh unsur pimpinan.